Halo sahabat Spill Novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 Tahun Pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Tidak, keduanya cukup menakutkan, dan seluruh pasukan mundur. Di kubu lawan, jenderal penjahat Dezi yang arogan dan sombong ketakutan di tempat, dan kerusakan dari dua warna cahaya naga ini tidak lagi dapat diatasi oleh orang-orang biasa di bawah komandonya. Faktanya, kekuatan seperti Su Yang dan Wu Shuang, jika mereka mau, puluhan ribu legiun besar ini semuanya bisa jatuh dalam beberapa menit. Kamu biasa saja, jangan dengarkan perintah orang-orang pengkhianat dan cepat pergi. Ini adalah wilayah negara api. Dilarang memulai pertempuran internal, jika tidak, ketiga Pangeran Tianwei akan membunuhmu, dan kamu tidak akan ditinggalkan. Suara Su yang menyapu langit, seperti dekrit kekaisaran, membuat puluhan ribu tentara kerajaan api ini langsung kehilangan keinginan mereka untuk bertarung. Dan melarikan diri adalah satu-satunya hal yang ingin mereka lakukan saat ini. Lari! Teriakan histeris pecah dengan cepat, dan karena yang disebut kekalahan itu seperti gunung, barisan asli tentara domestik api langsung berubah menjadi pasir yang berantakan. Awalnya, jenderal jahat ini tidak memenangkan hati banyak orang. Sekarang tidak apa-apa. Ketika Su Yang berteriak dengan suara seperti itu, pertahanan batin para prajurit benar-benar runtuh, apalagi meminta mereka untuk terus bertarung, bahkan jika mereka berdiri di Su Yang. Di depan mereka akan merasa sangat tertekan. Seorang prajurit yang menyerah tanpa perlawanan. Ini adalah pengaruh pribadi Su Yang yang tak tertandingi. Mundur. Melihat sang jenderal dengan cepat menjadi komandan yang dipoles, dalam keputusasaan, seperti lalat bodoh, dia berteriak pada dirinya sendiri dan mengeluarkan suara yang kuat, dan buru-buru memukuli kudanya dan berbalik dan mundur. Su Yang dan Wu Shuang mendarat dengan mantap satu demi satu, berdiri di depan tiga pangeran yang mempertahankan kota, seperti dua dewa sejati, mereka menerima sorak-sorai dari semua prajurit. Pangeran ketiga turun dari kudanya dan datang ke Su Yang. Bos, untungnya Anda memiliki momen kritis, jika tidak kami mungkin menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Melihat ekspresi serius pihak lain, Su Yang mengangguk ringan, saya mengerti apa yang Anda maksud, tentara tidak penting, tetapi hiu dalam tim tidak mudah ditangani. Mereka bisa memakan daging dan mayat para prajurit. Tingkatkan jumlah kekuatan. Mari kita kembali ke camp dan membicarakannya. Di akun militer, Su Yang tidak diragukan lagi duduk di kursi utama. Pangeran ketiga duduk di sebelah Su Yang. Yang lainnya ada di kedua sisi. Kecuali 2 atau 3 kroni pangeran ketiga, selusin orang lainnya semuanya adalah anggota tim Su Yang. Di luar dugaan, masih ada yang seperti itu. Aku benar-benar tidak tahu kalau aku tidak mendengarkan, aku kaget saat mendengarnya. Setelah mendengarkan perjalanan Su Yang Jiang dengan Wu Shuang, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut yang luar biasa, dan Long Kun terus mengelus dagunya dan mulai berpikir. Bos, aku merasa lebih dan lebih sekarang bahwa apa yang disebut teori dunia fantasi seharusnya benar. Aturan 3 dimensi adalah satu-satunya dukungan yang mendukung seluruh dunia kita. Suatu kali, seperti yang Anda katakan, Raja Banjir Hitam akan berada di atas. Maka dunia kita mungkin benar-benar jatuh ke dalam kegelapan abadi. Su Yang menggelengkan kepalanya, tidak, bersama kami, konspirasi Raja Naga Hitam tidak akan pernah berhasil. Meskipun saya ingin membebaskan diri dari dunia fantasi, saya tidak pernah berpikir untuk menghancurkan tempat ini.
setidaknya sebelum saya menemukan jalan kembali. Ini dunia harus utuh. Ling Qingshu mengerutkan kening dan berkata, lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sekarang negara api, mawar hitam sudah menguasai, kita sangat pasif sekarang. Su yang berpikir, tidak terburu-buru, ini lebih aman di sini daripada ibu kota. Selanjutnya, saya akan pergi ke laut yang tak berujung untuk menguji seberapa kuat orang itu. Adapun medan perang utama, saya pikir mereka akan bertahan untuk sementara waktu. Anda tidak boleh berani bertindak gegabah. Manfaatkan waktu ini untuk berlatih dengan rajin dan berusaha untuk lebih meningkatkan kekuatan Anda. Untuk beberapa waktu yang akan datang, seluruh benua tidak akan damai. Memahami? Hujan akan datang dan angin bertiup ke seluruh penjuru gedung. Saat Black Rose benar-benar memahami otoritas Flame Kingdom, seluruh Flame Kingdom berada dalam kekacauan di dalam dan di luar aula, dan mereka yang mengikutinya akan makmur dan mereka yang menentangnya akan binasa. Namun, seperti yang dikatakan Su Yang, tidak peduli seberapa kacau keluarga kerajaan, itu hanya bisa seperti ini, meskipun Black Rose merajalela untuk sementara waktu, itu lebih baik daripada sekelompok naga tanpa pemimpin yang menyebabkan seluruh kerajaan api robek. Selain memanfaatkan titik ini, Su Yang dan Wu Shuang berangkat lagi. Hanya kali ini, saat keduanya memulai perjalanan mereka, Wu Shuang, yang merupakan putri kerajaan Tuhan, menerima perintah rahasia untuk transmisi suara, yang merupakan perintah merah tingkat tertinggi dari pengawalnya. Ayang, sepertinya aku tidak bisa menemanimu ke laut yang tak berujung. Ketika dia mentransfer pesanan yang dia terima ke lautan jiwa Su Yang langsung berpikir keras. Tanpa diduga, seseorang akan menyerang keluarga kerajaan-kerajaan Tuhan pada saat yang sama. Dalam perintah rahasia ini, disebutkan bahwa para dewa dan Fabi pindah ke tahta dan memenjarakan Raja Tua, dan petugas seni bela diri Tai Long sekarang masih belum jelas. Dia terluka parah oleh sekelompok pria misterius berjubah hitam, anak hilang. San Tai Long dan yang lainnya. Semuanya dilenyapkan, dan seluruh jajaran pejabat dewa perang benar-benar digulingkan. Untungnya, Long Kun dan keluarga Adipati sangat pintar. Setelah mencium bahaya dan mengetahui bahwa mereka tak terkalahkan, mereka menyelamatkan sebagian darah keluarga kerajaan dan meninggalkan ibu kota raja terlebih dahulu, yang tidak sepenuhnya menggulingkan keluarga kerajaan. Meskipun aku dan Raja Tua bukanlah saudara sedarah, dia telah melakukan banyak hal untukku selama bertahun-tahun. Sekarang negara Tuhan dalam kekacauan, aku harus kembali untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Lebih penting lagi, jika kau mau hentikan konspirasi ini, andalkan saja. Kekuatan magis teman wanitamu tidak cukup. Sebagai totem kekuatan iman, kamu harus tahu betul bahwa aku adalah orang yang paling dekat dengan batas kekuatan manusia. Aku akan mengembalikan ini waktu dan aku akan mengambil kekuatan keyakinan lebih jauh. Perkuat, hanya ketika permaisuri dan aku mencapai batas Yuan Li pada saat yang sama, bisakah kami membantumu melawan Raja Naga Hitam Laut tak berujung? Harus dikatakan bahwa keputusan Wu Shuang tidak diragukan lagi adalah yang paling benar saat ini, dan perpisahan di antara keduanya tampaknya tak terhindarkan. Su Yang sepertinya akan mengatakan bahwa dia bersedia menemaninya untuk kembali ke kota Tuhan dan menghadapinya terlebih dahulu, tetapi Wu Shuang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dengan lembut mengangkat tangannya untuk memblokir bibir Su Yang untuk menghentikannya. Aku tahu apa yang akan kamu katakan, dan aku mengerti niatmu, tetapi sekarang, jika kamu menemukan putra raja perampok, leluhur kerajaan api adalah hal yang paling penting. Hanya dengan menemukannya barulah sang elemen iblis mendekati puncak ekstrim, dan kerajaan Tuhan saya kekuatan iman tidak membutuhkan warisan darah semacam ini.
Saya sendiri yang dapat mengumpulkan kekuatan asal manusia yang mendekati batas, jadi fokus Anda haruslah pada negara api. Su yang tidak tahu harus berkata apa, dan hanya dua masalah yang membuatnya merasa malu telah diselesaikan dengan mudah oleh Wu Shuang. Wanita ini selalu seperti ini, mampu berdiri di sisinya dan menemani dirinya untuk menguasai dunia. Kamu hanya perlu mengingat bahwa aku sudah terbiasa memilikimu. Jika suatu hari, dunia ini memisahkanmu dariku, aku akan menciptakan dunia lain bersamamu. Dengan kata-katamu, itu sudah cukup. Keduanya saling memandang dengan penuh kasih sayang, sampai Wu Shuang berubah menjadi totem malaikat yang mempesona, dan kemudian titik cahaya keemasan menghilang di tempatnya, dan langsung pergi ke Raja Tuhan untuk pergi. Setelah kepergiannya, Su yang memulai perjalanannya lagi dan langsung pergi ke laut dan langit yang tak berujung. Dari perbatasan negara api hingga laut tak berujung, masih ada jarak yang cukup jauh. Untungnya, Su yang memiliki kendaraan untuk mempercepat hingga batasnya, meninggalkan perbatasan dalam waktu setengah hari. Adegan yang familiar sepertinya muncul lagi. Su yang melayang di permukaan laut. Dia mengangkat tangannya dan memanggil pedang Shura. Setelah mengembunkan kekuatannya, dia menghancurkannya, dan seluruh lautan yang tak berujung dipenuhi dengan gelombang yang mengamuk dari ratusan kaki. Pusaran siklon pedang hampir seperti membalik bagian laut ini. Kekuatan Shura, di dunia fantasi yang dibentuk oleh sistem aturan 3 dimensi ini, pada awalnya adalah kekuatan asli yang kuat. Meskipun Su yang jauh dari puncak dari tubuh sempurnanya, dia ingin menimbulkan sedikit kebisingan. Ayo, itu masih bisa dilakukan. Gemuruh. Gelombang yang bergolak dibaptis oleh pasang surut, sampai nafas yang sangat tua dan tebal muncul, dan warna langit yang sesuai dengan seluruh laut dan langit yang tak berujung sebenarnya sedikit gelap. Junior, kamu sangat berani. Ketika kamu meninggalkan alam dewa es dan salju sebelumnya, dewa itu tidak peduli padamu. Sepertinya kamu benar-benar semakin buruk, dan kamu tidak menaruh dewa di matamu. Su yang tersenyum, jika saya tidak menganggap Anda serius, saya tidak akan lari untuk melihat Anda secara langsung. Raja Banjir Hitam, hentikan, saya tahu Anda telah melakukan hal-hal di balik kerajaan api dan kerajaan dewa. Konspirasi Anda tidak akan berhasil. Ambil langkah mundur, bahkan jika Anda benar-benar sukses. Apakah menurut Anda sistem dunia 3 dimensi benar-benar sama dengan yang Anda bayangkan? Mendengar kata-kata itu, Raja Naga Hitam perlahan muncul dari bawah laut, kulit gelapnya penuh sisik, dan kepalanya sendiri menutupi area seluas puluhan meter, matanya seperti dua batu hitam besar, dalam dan energik. Melepaskan nafas menelan yang kuat. Apa yang Anda maksud dengan ini? Su yang tidak akan menjelaskan secara detail, model formasi segitiga dipadatkan dari telapak tangannya saat dia mengangkat tangannya, yang persis seperti jejak yang dia simulasikan setelah meniru formasi Sanuan Gui di Istana Digong Lembah Baiming. Kesatuan terner ini adalah presentasi sempurna dari seluruh sistem tenaga daratan. Segera setelah itu, Su yang melemparkan model larik ke udara, dan sumber cahaya 3 warna yang mendominasi meluas dan berkeliaran pada saat yang sama, dengan demikian mempertahankan pengoperasian sistem terner yang sempurna dan stabil. Tiba-tiba, Su yang mengacungkan jarinya, mengenai tepi salah satu formasi, dan memotong satu sisi segitiga. Detik berikutnya, seluruh sistem benar-benar hancur, dan semua energi yang telah berjalan dengan stabil di dalam mengalir keluar. Apakah Anda melihatnya? Ini adalah keuntungan dan kerugian dari sistem terner. Sistem hukum semacam ini sangat stabil. Setelah ditetapkan, dapat menjamin reproduksi seluruh benua selama jutaan tahun, tetapi sekali salah satu dari terner sistem memiliki lebih dari keseluruhan kekuatan tertinggi dengan keseimbangan sistem ingin menghancurkan warisan dari 2 pembuluh darah lainnya,
yang berarti bahwa benua ini akan berakhir dan dihancurkan. Raja Banjir Hitam mendengus dingin, "Mengapa saya harus mempercayai Anda? Saya telah tinggal di daratan selama jutaan tahun, melahap ratusan juta makhluk, dan mengumpulkan kekuatan tak terbatas, yang hampir bisa abadi. Akankah saya memilih untuk menyerah? Jika saya tidak mengejar posisi akhir untuk mendominasi seluruh benua, apa arti dari kekuatan abadi saya?" Su yang membantah tidak rendah hati atau sombong. "Apa yang Anda cari bukanlah untuk mengatur segalanya, tetapi untuk menghancurkan segalanya. Ketika Anda benar-benar mengambil langkah itu, semuanya akan terlambat. Karena pada dasarnya, hanya saya di dunia ini yang dapat memahami Anda. Karena saya orang luar dan tidak termasuk dalam sistem Turner, saya dapat lebih memahami akhir yang sebenarnya dari apa yang Anda lakukan." Su yang tahu bahwa dia tidak dapat dengan mudah meyakinkan orang ini dengan kata-katanya sendiri. Dia hanya bisa mengetik sebagian dari fragmen jiwanya sendiri dari dunia luar, sehingga Black Flood King dapat memahami penampilan dunia nyata dia. Berharap untuk membangkitkan kewaspadaannya. "Bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar, lalu apa? Aku telah bekerja keras begitu lama, menurutmu apakah mungkin untuk berhenti di tengah jalan? Jika kamu cukup kuat, gunakan kekuatanmu untuk menaklukkanku, jika tidak, kamu hanya layak untuk saya makanan." Mengaum. Raja Naga Hitam berkata, tiba-tiba marah, mengunci napas Su yang di udara, dan memuntahkan semburan air yang sangat kuat. Pada pandangan pertama, kolom air ini tampak tidak istimewa, tetapi ketika mendekati di depannya, Su yang menemukan bahwa semburan kekuatan yang tidak disengaja ini sebenarnya bercampur dengan efek penindasan domain yang sangat kuat. Tapi Su yang memahami bahwa ini bukanlah domain sebenarnya dari Raja Naga Hitam. Ini hanya karena elemen binatang di dalamnya mendekati batasnya. Bahkan jika bersin, ia dapat meledak dengan kekuatan yang mendekati perwujudan. Ini adalah tempat yang paling menakutkan. Ketika tidak ada tandingan, Su yang masih tidak tahu persis seberapa jauh orang ini telah mencapai, tetapi sekarang, Su yang benar-benar mengerti bahwa dengan tingkat kekuatan seperti itu, dalam kondisinya saat ini, bahkan jika dia bisa melindungi dirinya sendiri, dia tidak bisa. Tidak mengalahkan lawannya. Kecuali kekuatan hukum 3 elemen digunakan, seperti yang dikatakan Raja Jia, untuk bersaing dengan batas 2 urat lainnya dari 3 elemen, Black Flood King hanyalah yang paling tak terkalahkan di dunia fantasi. Su Yang King tersenyum dingin, dan pedang Dewa Shura di tangannya menunjukkan kekuatannya, dan dia membelahnya dengan pedang, membelah kolom air menjadi 2 bagian. "Pedangmu sangat tidak biasa. Itu mengingatkanku pada bertahun-tahun yang lalu, ketika bayangan hitam misterius turun, orang itu memegang pedang ini." Oh! Ketika Su Yang mendengar ini, dia segera menjadi sedikit serius, dan secara naluriah memikirkan Shura di benaknya. "Kau tahu, sebagian besar dunia ini diciptakan oleh Xiao Daojun. Itu adalah level teratas dari menara tak berujung yang dia kendalikan. Asura adalah eksistensi yang setara dengan Xiao Daojun, bahkan lebih kuat dari keberadaannya, menggunakan dunia ini untuk hidup dengan matanya, itu adalah Tuhan yang benar. Lalu bagaimana Anda menilai kekuatan orang itu?" Su Yang tidak bisa membantu bertanya. "Ya Tuhan. Aku bisa mengatakan tanpa melebih-lebihkan bahwa dia adalah dewa di atas hukum. Jika dia mau, dengan kekuatannya, dia dapat dengan mudah menghancurkan seluruh dunia. Tapi dia tidak melakukan itu, atau lebih tepatnya, muncul di sini. Dia masuk dunia hanyalah bayangan, atau merek. Hanya sekali, orang itu menghilang sama sekali. Aku pernah menganggapnya sebagai pencipta elemen sihir." Su Yang tidak berdebat dengan pria bertubuh besar ini, memiliki rasa kagum di hati orang lain bukanlah hal yang buruk.
Kata-kata Hei Jiaoang sepertinya mengingatkan Su Yang secara tidak sengaja, mungkin, menghentikan bencana ini dan memulihkan kekuatannya di dunia nyata harus menjadi arah yang sebenarnya. Demi pedang ini, aku tidak berniat untuk mati bersamamu segera. Aku bahkan merasa bahwa bukan kekuatan hukum 3 dimensi yang mencegahku menjadi penguasa daratan, dan yang terkuat di dunia. 2 pembuluh darah lainnya. Kaulah yang memiliki warisan Tuhan. Su Yang mencibir, intuisi Anda tidak salah, saya jauh lebih kuat dari yang Anda pikirkan, tetapi sekarang saya belum dapat menemukan arah untuk kembali ke atas. Mungkin hari ini adalah hari ketika Anda menyingkirkan harapan saya. Anda yakin apakah Anda ingin melepaskan kesempatan ini? Raja Banjir Hitam tertawa, suaranya setransparan dan sekokoh dewa yang menguasai lautan luas. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan pernah terburu-buru bertabrakan dengan lawan yang kuat ketika waktunya belum tepat. Apa yang harus kamu lakukan adalah mengumpulkan kekuatan, dan hal yang sama berlaku untukku. Nah, sekarang kita telah mencapai konsensus. Pertempuran hari ini ditakdirkan untuk tidak membuahkan hasil. Pertanyaan terakhir, kemana kamu membawa Raja Kerajaan Api? Maksudmu Putra Jia, Raja Hanyu? Dia adalah orang gila terus-menerus. Awalnya aku berencana untuk bekerja sama dengannya, pertama-tama telan kerajaan Tuhan, siapa yang tahu kapan aku memberitahunya rahasia hukum 3 dimensi. Orang ini tiba-tiba gila. Su Yang cukup terkejut dengan apa yang dia dengar. Apakah Anda yakin berniat untuk mencoba menipu saya dengan cara seperti itu? Aku tahu sulit bagimu untuk mempercayainya, tapi itulah kebenarannya. Di Sanyuan Gui, Raja Hanyu sepertinya melihat sesuatu yang istimewa, dan kemudian berteriak bahwa dunia akan berakhir, sampai dia benar-benar menghilang di hadapanku. Saya tidak mengharapkan hal-hal berkembang seperti ini, jadi saya meminta kedua putra saya untuk meninggalkan laut yang tak berujung untuk sementara dan mempercayakan mereka penaklukan kerajaan api dan kerajaan dewa. Begitulah caranya. Jadi, sekarang, kedua putramu bertanggung jawab atas konflik antara kerajaan api dan kerajaan dewa? Hei Jiaoqing tersenyum penuh kemenangan, jangan meremehkan mereka. Meskipun mereka berdua mungkin tidak sekuat Anda, mereka berdua adalah pembangkit tenaga listrik teratas di daratan. Mereka telah menelan puluhan ribu tahun dan telah tumbuh hingga hari ini kekuatan mereka benar-benar tidak bisa diterima. Kapan Anda bisa menekan kedua putra saya dan menghentikan ritme awal daratan bergerak menuju penyatuan, Anda akan memenuhi syarat untuk bertarung dengan saya. Su Yang tidak menanggapi apapun, dengan formasi ini, dia telah mencapai tujuannya. Jadi, itu keputusan yang bagus. Raja Naga Tua, ingat apa yang aku katakan, hari ini adalah kesempatan terbaikmu untuk melepaskan diri dari takdirmu. Aku pergi hari ini dan muncul kembali lain kali, kamu benar-benar tidak punya pilihan. Berhenti bicara omong kosong. Nak, aku menunggumu. Raja Banjir Hitam meraung, menyebabkan gelombang di sekitarnya bergegas, dan kemudian kepalanya yang besar diam-diam bersembunyi di kedalaman laut yang tak berujung lagi, sampai permukaan laut mendapatkan kembali ketenangannya. Akhir dunia. Dalam pikirannya, Su Yang mengulangi kata-kata ini lebih dari sekali. Secara tidak sengaja, Raja Kerajaan Api bernama Hanyu memberi peringatan yang jelas kepada Su Yang. Mungkin, jika Anda ingin memulihkan kekuatan tempur terkuat Anda dan mencapai ujung dunia, bukankah itu sama dengan membangkitkan diri di dunia nyata? Sepertinya saya telah menemukan arah yang ingin saya kejar. Su Yang sangat bersemangat. Rencana awalnya untuk kembali ke kerajaan Tuhan tiba-tiba dihentikan. Sebagai gantinya, dia berbalik ke arah yang belum pernah dia capai sebelumnya. Bagian barat laut dari persimpangan kerajaan api dan kerajaan Tuhan, di mana ada komunikasi puncak paling banyak di daratan.
Puncak surgawi dikatakan sebagai pegunungan tertinggi, tertua, dan paling misterius di seluruh benua. Di sana, Su Yang mungkin dapat menemukan jawaban yang dia inginkan. 3 hari kemudian, ketika Su Yang benar-benar mencapai puncak dunia, dia merasakan pemikiran yang luas dan transparansi yang tidak dapat dijelaskan. Perlahan-lahan jatuh di puncak pegunungan ini, berdiri di sini sambil menatap langit yang luas, Su Yang sepertinya secara tidak sengaja melihat cermin. Mungkin jati diri yang paling sejati adalah yang terpantul di cermin hari itu. Gemuruh. Tiba-tiba ada suara dingin dari belakang, yang samar-samar terlihat. Itu adalah seorang lelaki tua dengan pakaian compang-camping seperti pengemis. Dia tidak bisa membantu tetapi menepuk telapak tangan dan membanting di belakang Su Yang. Tanpa ragu-ragu lagi, Su Yang tidak akan sopan sama sekali ketika menghadapi pria ini yang tiba-tiba menembak dirinya sendiri. Mengangkat telapak tangannya adalah ledakan yang kuat, dan dia membanting ke telapak tangan orang ini, dan 2 kekuatan meledak pada saat yang sama di atas tanah. Puncak gunung. Su Yang mundur selangkah, tetapi pria itu menarik lebih dari selusin langkah dan menggelengkan kakinya, sebelum dia bisa berdiri teguh. Kamu sangat kuat. Sangat jarang kamu bisa membuatku mundur dalam menghadapi seranganku. Su Yang baru saja menggunakan setidaknya 60% dari kekuatan telapak tangannya, jelas meremehkan kekuatan telapak tangan lawan, sebelum dia mundur selangkah. Pihak lain, setidaknya 80% dari kekuatan, mampu meledakkan efek tirani seperti itu. Orang tua itu sepertinya tidak terlalu peduli tentang perbandingan antara kekuatan dan kelemahan di balik telapak tangan, tetapi sangat tertarik dengan pria muda di depannya. Aku hanya ingin tahu kenapa kamu datang ke tempat ini. Mencari akhir dunia, tidak lebih. Orang tua itu terkejut, jadi dia menatap Su Yang dengan linglung, sampai matanya tertuju pada pedang Shura di tangan Su Yang, yang benar-benar menghancurkan emosinya. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Mengapa ada dewa legendaris di warisan negara apiku? Su Yang tertawa, mungkinkah Anda adalah Raja Sanyu? Raja kerajaan api yang hilang. Mengapa Anda berakhir seperti ini? Keduanya melepaskan permusuhan mereka dan mendekat untuk berbicara. Su Yang dengan singkat menyatakan semua yang terjadi di negara api hari ini, sehingga Raja Sanyu memiliki pemahaman umum, dan kemudian keduanya secara alami menyebutkan topik akhir dari dunia. Apa? Jadi, kamu adalah pewaris para dewa? Dan dewa legendaris di garis iblisku disebut Shura. Su Yang mengangguk dengan enggan, sampai dia mengatakan yang sebenarnya tentang dirinya dari dunia nyata. Raja Sanyu terkejut, tetapi segera menjadi tenang. Bahkan jika tidak ada orang lain yang mempercayaimu, aku percaya padamu. Itu hanya kalimat sederhana dan sederhana ini, tetapi tampaknya memberi Su Yang banyak kekuatan. Sebelum ini, dia benar-benar bertanya pada dirinya sendiri di mana jalan keluar dari dunia fantasi itu, dan bahkan Su Yang merasa bahwa peluang untuk menemukan jalan keluar sangat tipis. Tetapi sekarang, ketika dia mendengar kata-kata penegasan Raja Sanyu dari hatinya, keyakinannya menjadi sangat nyata dan kuat secara tidak sengaja. Hukum Turner harus kritis. Ketika Raja Banjir Hitam menunjukkan hukum dia berevolusi sepenuhnya di depan saya memutuskan ide ini. Sayangnya, sampai sekarang, saya telah menghabiskan setengah tahun dan masih tidak menemukan akhir dunia. Bahkan jika saya berdiri di puncak dunia,